Karena hal itu terjadi ya memang ditawarkan itu di ruangan saya. Siapapun, siapa backingnya dan sebagainya, mangga. Unit Layanan Pengadaan ULP Badan Pengadaan Barang dan Jasa BPBJ Kota Cilegon dalam sepekan terakhir menjadi sorotan. Bukan tanpa sebab pungutan liar pungli hingga tuduhan intervensi kekuasaan menguap menjadi kegaduhan. Santernya isu pungli di ULP BPBJ Cilegon kemudian menggelinding cepat hingga menyeret Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang dikabarkan melakukan penggeledahan dan mengambil dokumen penting dari unit pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut. Saya sampaikan bahwa di dalam kode etik pengadaan itu sudah jelas di situ apa yang harus dilakukan oleh UKPPJ atau Pokja dalam hal ini maupun pejabat pengadaan dalam hal ini itu memang sangat dilarang sekali, dilarang untuk baik itu menerima, meminta dan lain sebagainya. Oleh karena itu sejak awal saya ditempatkan di bagian pengadaan barang dan jasa ini, saya sudah menyampaikan kepada semua teman-teman yang ada di KPPJ ini bahwa kita itu adalah melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan perundangannya itu apa? Peraturan perundangan itu terkait dengan Perpres, terus kemudian Perda KPP dan lain sebagainya. Saya juga menyampaikan kepada teman-teman bahwa terkait dengan masalah pungli dan lain sebagainya, memang dalam beberapa kasus itu jangankan ke teman-teman Pokja, ke saya sendiri pun ada yang menawarkan hal seperti itu. Tapi saya terus terang, saya menolak dengan tegas. Saya menolak dengan tegas. Silakan dilaksanakan pekerjaannya, silakan dimanfaatkan dengan anggaran itu dimanfaatkan dengan untuk pembangunan ataupun terkait dengan pekerjaan yang dilaksanakan oleh teman-teman penyedia. Tetapi saya tegas menyampaikan bahwa saya tidak menerima hal-hal seperti itu. Karena hal itu terjadi ya memang ditawarkan itu di ruangan saya, dan saya sampaikan kepada mereka adalah seperti itu. Mungkin nanti di teman-teman beberapa penyedia yang pernah masuk ke ruangan saya lalu kemudian menyampaikan itu, pasti mereka akan mengerti. Lalu kemudian yang kedua, sejak saya awal duduk di sini, karena terkait dengan kode etik saya, jadi saya tidak pernah ingin ketemu penyedia. Karena apa? Karena ketika saya ketemu penyedia, maka orang akan bersepsi bahwa ini akan terkait dengan persoalan pengadaan dan lain sebagainya. Saya jangankan dikasih duit, ditawar makan pun saya tidak mau. Ditawar makan pun saya tidak mau. Dan itu sudah saya lakukan beberapa kali. Ada di sini mereka membawa makanan, itu pun saya tidak mau menerimanya. Terkait dengan situasi dan kondisi penggeledahan dan lain sebagainya, pada saat itu saya dari pagi sampai dengan jam 6 itu saya ada di kantor, dan tidak ada satu orang pun yang datang ke sini atau bertamu ke sini untuk meminta dokumen, mengambil dokumen dan lain sebagainya. Mencuatnya isu pungutan liar juga membuat polemik semakin menajam hingga membuat Wali Kota Cilegon Edi Aryadi turun langsung. Tanpa tedeng aling-aling, Edi menggeser 4 pegawai di bagian tersebut. Mereka dianggap tidak profesional dan dinilai sebagai pihak yang membuat banyak pengadaan barang dan jasa di Pemkot Cilegon gagal lelang. Ya, sebetulnya itu hak prerogatif saya sebetulnya. Pimpinan punya penilaian sebetulnya. Jadi dari perjalanan ketika saya definitif, kemudian banyak terjadi gagal lelang dan seterusnya, termasuk kemarin, itulah jadi ya bukan kekesalan lah sebetulnya, perlu penyekaran untuk menambah amunisi, ya, integritas, kemudian
penyegaran, wawasan dan sebagainya. Jadi saya ingin ULP itu profesional gitu. Maaf ya, karena memang kaitan dengan pelelangan pekerjaan yang besar dan sebagainya, saya nggak ada masalah. Siapapun boleh untuk ikut dalam pelelangan pekerjaan tersebut. Nggak ada masalah buat saya. Siapapun, siapa backingnya dan sebagainya, mangga. Kalau saya silakan saja. Siapapun yang masuk ke ruangan saya, kemudian apakah mau ikut serta dalam kaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang diminati oleh mereka, saya mempersilahkan. Toh kita udah punya sistem, aplikasi, ada sirup, ya boleh mengupload dan sebagainya. Ya untuk apa gitu loh? Ada upload tapi kemudian diatur-atur, ya nggak bisa lah. Saya mempunyai penilaian, ya, positif, negatif dan seterusnya. Saya nggak sendiri kok. Mereka udah harus integritasnya nambah lah ya, berintegritas, kemudian mempunyai wawasan, visi ke depan bagaimana Cilegon itu harus lancar, pekerjaan, pembangunan, pelaksanaan dan sebagainya gitu. Bukan untuk kepentingan sendiri gitu, ya, tapi kepentingan untuk pemerintah, kepentingan untuk masyarakat gitu, ya. Banyak kalau kita evaluasi pekerjaan-pekerjaan yang sudah direncanakan tapi kemudian tidak dilaksanakannya, ada juga sebetulnya banyak, baik di infrastruktur maupun di pekerjaan-pekerjaan lain. Kegaduhan juga sampai ke gedung wakil rakyat. Namun sebagian dari mereka mendukung langkah Edi Aryadi. Dewan mendorong Pemkot Cilegon mengedepankan profesionalitas, apalagi seperti unit layanan pengadaan yang sifatnya strategis dalam melaksanakan lelang pekerjaan. Saya kira gini, wali kota melakukan ini sebagai bentuk pembinaan kepada aparatur ASN yang ada. Ya, tidak, wali kota melakukan ini bukan karena pungli atau isu yang berkembang atau yang lainnya, tapi memang saya ingat persis bahwa waktu itu kita rapat dengan Kopsurga dari KPK juga, salah satunya adalah evaluasinya tentang ULP, karena ada beberapa indikator-indikator yang memang menjadi evaluasi dari Kopsurga dari KPK, sehingga itu kan kita lakukan, baik aset, baik ULP ataupun tata keuangan gitu. Jadi itu kita lakukan perbaikan. Jadi kalau orang menafsirkan apa yang dilakukan wali kota itu karena isu yang berkembang, saya kira tidak. Gini kan, KPK juga ada penilaian setiap daerah. Kopsurga itu ada penilaian setiap daerah, misalnya dari penyerapan anggaran, dari penataan aset, dari penata kelolaan keuangan, dari segi pelayanan. Itu tuh salah satunya jadi rekomendasi, karena kan semua muaranya ke situ. Ketika memang ada sebuah pekerjaan yang mau dilakukan, kan larinya semuanya ke ULP rata-rata.